Hai guys, balik lagi bareng saya. Coba deh lihat daftar saham paling mahal di bursa. Kemungkinan besar, sebagian besar isinya adalah perusahaan-perusahaan yang produknya kita pakai setiap hari, makanan, minuman, sabun, sampai rokok. Ya, mereka itu saham sektor konsumer. Pertanyaannya, kenapa sih saham-saham seperti Indofood, Unilever, atau gudang garam itu selalu punya harga dan valuasi yang di atas rata-rata? Padahal, pertumbuhan penjualannya kadang enggak se-ekstrim saham teknologi. Nah, di video ini, kita akan bedah tuntas. Kita bongkar apa faktor utama yang bikin investor rela bayar mahal untuk saham konsumen, dan kenapa sektor ini dianggap sebagai benteng pertahanan saat ekonomi lagi enggak enak. Tonton sampai habis ya, karena jawabannya mungkin bukan cuma sekadar perusahaan besar. Oke, kita langsung masuk ke inti permasalahannya. Apa yang membuat investor institusional dan bahkan investor retail sangat mencintai saham-saham konsumer? Jawabannya terletak pada dua kata kunci utama, stabilitas dan ketahanan ekonomi. Mari kita lihat poin pertama, stabilitas permintaan. Mau kondisi ekonomi sedang booming, atau sedang lesu, orang tetap akan beli beras, tetap akan minum air mineral, tetap akan membeli sabun dan pasta gigi. Produk-produk yang ditawarkan sektor ini adalah kebutuhan dasar harian. Permintaan yang konstan inilah yang menciptakan aliran pendapatan yang stabil bagi perusahaan. Nah, stabilitas ini yang membuat investasi di sektor konsumer terasa jauh lebih aman dan cenderung minim volatilitas dibandingkan, misalnya, saham komoditas atau teknologi yang permintaannya bisa naik turun drastis. Poin kedua yang sangat krusial adalah ketahanan di masa resesi. Saat terjadi resesi atau krisis ekonomi, mungkin kita akan menunda beli mobil baru, gadget mahal, atau liburan mewah. Tapi, kita tidak akan menunda kebutuhan pokok. Perusahaan konsumer yang fokus pada kebutuhan dasar consumer staples seringkali menunjukkan kinerja yang lebih tangguh. Bahkan, saat sektor lain ambruk, mereka masih bisa mencatat laba. Kemampuan bertahan inilah yang membuat saham mereka sering disebut sebagai saham defensif atau benteng pertahanan portofolio. Dan yang ketiga, yang sering terlewatkan, adalah potensi pertumbuhan jangka panjang. Khususnya di negara berkembang seperti Indonesia, dengan populasi yang terus bertambah dan peningkatan pendapatan per kapita, permintaan terhadap produk konsumer juga pasti akan terus meningkat. Perusahaan di sektor ini tidak hanya menjual produk yang sudah ada, tetapi juga terus berinovasi dan berekspansi ke pasar-pasar baru, memberikan peluang pertumbuhan jangka panjang yang solid, meskipun mungkin tidak seeksplosif saham startup. Jadi, stabilitas permintaan, ketahanan di masa krisis, dan potensi pertumbuhan. 3 poin ini sudah cukup meyakinkan. Tapi, ada satu faktor lagi yang membuat harganya mahal, valuasi premium. Dan ini akan kita bahas di slide berikutnya. Sampai di sini, kita sudah tahu bahwa saham konsumen itu stabil. Tapi, stabilitas saja tidak cukup untuk membenarkan harga yang mahal. Ada 3 faktor kompetitif super kuat yang dimiliki perusahaan-perusahaan ini, yang membuat mereka layak mendapatkan valuasi premium. Pertama, ini yang paling penting, merek yang kuat dan setia atau sering kita sebut brand loyalty. Pikirkan saja, saat Anda ke minimarket, Anda cenderung ambil produk yang mereknya sudah Anda kenal sejak kecil, kan? Unilever, Indofood, atau Aqua. Merek-merek ini sudah mengakar kuat di benak konsumen. Loyalitas ini menciptakan semacam moat ekonomi, atau parit pertahanan ekonomi, yang melindungi perusahaan dari persaingan. Investor menyukai moat ini, karena ini menjamin perusahaan bisa mempertahankan harga jual, memiliki pricing power, dan memastikan profitabilitas yang berkelanjutan. Kedua, pangsa pasar yang dominan dan jaringan distribusi yang superior. Banyak perusahaan konsumen besar telah menguasai sebagian besar pangsa pasar di kategori produk mereka. Dominasi ini memberikan mereka keunggulan besar dalam hal skala ekonomi, produksi massal membuat biaya per unit jadi sangat efisien. Ditambah lagi, mereka punya jaringan distribusi yang luar biasa ekstensif. Mereka bisa menjangkau pasar, mulai dari kota besar hingga pelosok desa. Jaringan distribusi ini adalah aset yang sangat berharga yang butuh investasi besar dan waktu bertahun-tahun untuk dibangun, dan itu adalah penghalang masuk bagi pesaing baru. Ketiga, kemampuan inovasi dan adaptasi yang berkelanjutan. Perusahaan konsumer tidak hanya menjual produk lama.
Mereka terus berinvestasi besar di riset dan pengembangan R&D. Tujuannya ada 3. 1. Adaptasi tren, cepat beradaptasi dengan perubahan gaya hidup, misalnya, dari produk biasa ke produk ramah lingkungan atau plant-based. 2. Diversifikasi produk, memperluas lini produk untuk menjangkau segmen pasar yang lebih luas. 3. Pengembangan baru, menciptakan produk baru dan kemasan baru yang lebih menarik. Jadi, kombinasi antara merek yang loyal, pangsa pasar yang besar, dan inovasi yang tidak henti inilah yang membuat perusahaan-perusahaan di sektor konsumer memiliki keunggulan kompetitif yang kuat, sebuah alasan solid mengapa investor bersedia membayar harga premium untuk saham mereka. Keunggulan kompetitif ini tentu menarik. Tapi bagaimana kita sebagai investor menilainya? Di bagian terakhir, kita akan membahas cara melihat valuasi saham konsumer ini secara praktis, agar kita tidak salah kaprah dengan istilah mahal. Kita sudah tahu mengapa saham konsumen itu mahal, karena kualitas dan keandalannya. Sekarang, pertanyaannya adalah, bagaimana strategi kita sebagai investor yang cerdas dalam menghadapi valuasi yang tinggi ini? Ada 4 langkah kunci yang bisa kita terapkan. 1. Fokus pada pertumbuhan jangka panjang, bukan spekulasi cepat. Ketika Anda berinvestasi di saham konsumen blue chip, Anda harus mengesampingkan ekspektasi untung besar dalam semalam. Valuasi yang tinggi berarti keuntungannya akan datang dari pertumbuhan pendapatan yang stabil dan, yang paling penting, dividen yang konsisten dari tahun ke tahun. Ini adalah investasi yang sabar, bukan spekulasi. 2. Diversifikasi portofolio. Jangan pernah menaruh semua telur di satu keranjang, apalagi di sektor yang sudah mahal. Pastikan Anda melakukan diversifikasi. Selain menyebar dana di berbagai saham konsumer, baik yang bergerak di barang pokok, staples maupun non-pokok discretionary, Anda juga harus punya sektor lain. Tujuannya sederhana, memitigasi risiko jika ada guncangan di pasar tertentu. 3. Lakukan analisis fundamental mendalam. Valuasi tinggi hanya bisa dibenarkan jika fundamentalnya kuat. Kita harus rajin mempelajari laporan keuangan, prospek pertumbuhan, manajemen, dan posisi kompetitif perusahaan. Pahami, apakah valuasi mahal yang kita bayar hari ini benar-benar sepadan dengan potensi profitabilitas di masa depan. Jangan cuma ikut-ikutan. 4. Manfaatkan koreksi pasar. Ingat, valuasi tinggi tidak berarti harganya tidak bisa turun. Pasar pasti akan mengalami koreksi atau penurunan. Inilah kesempatan emas bagi investor jangka panjang. Gunakan momen ketika pasar panik, dan harga saham berkualitas turun menjadi wajar untuk masuk atau menambah posisi Anda. Intinya, saham sektor konsumer adalah komponen berharga dalam portofolio yang mencari kombinasi antara stabilitas dan potensi pertumbuhan yang andal. Mereka adalah aset yang menawarkan ketenangan di tengah gejolak pasar. Jadi, sudah siapkah Anda menganalisis saham konsumer favorit Anda? Kalau Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like dan share ke teman-teman investor Anda. Dan yang paling penting, subscribe ke kanal ini agar tidak ketinggalan edukasi investasi berikutnya. Punya pertanyaan atau saham konsumer favorit yang ingin dibahas? Tulis di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya, salam cuan.